Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sosiologi DPK. Baik, saya akan menyampaikan 5 pembahasan untuk mapel sosiologi hari ini. Langsung saja untuk soal nomor 1. Sosiologi berusaha untuk menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi dan wawancara untuk menghasilkan teori keilmuan. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat A. Kumulatif, B. Non-etis, C. Empiris, D. Teoritis, dan E. Kritis. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita harus bisa mengetahui makna dari sifat-sifat sosiologi. Yang pertama adalah empiris. Empiris itu berarti adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan observasi terhadap segala kenyataan di masyarakat. Kemudian, teoritis merupakan pengumpulan sumber-sumber data atau menyusun kesimpulan dari hasil observasi atau pengamatan dan wawancara untuk bisa menghasilkan teori keilmuan yang baru. Nah, di sini berarti teori keilmuan sebelumnya belum pernah ditemukan. Kemudian dari hasil observasi atau pengamatan langsung dalam masyarakat, dapat ditemukan suatu teori keilmuan. Maka itulah yang disebut dengan teoritis. Sifat sosiologi yang ketiga adalah kumulatif. Kumulatif berarti adalah teori sosiologi itu dibentuk atas dasar teori yang sudah ada sebelumnya. Yang mana sifat dari kumulatif adalah teori tersebut diperbaiki, diperluas, dan juga diperdalam. Sehingga di dalam penelitian kumulatif adalah sifatnya untuk bisa mengembangkan teori yang sudah ada. Selanjutnya adalah non-etis. Non-etis itu berarti adalah sosiologi tidak membicarakan baik buruknya, benar salahnya, tetapi fakta yang dibicarakan adalah menjelaskan fakta secara analisis dan secara objektif. Baik, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kita bisa melihat kembali pada pertanyaan, yaitu menyusun kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara untuk menghasilkan teori keilmuan. Maka tentu ini disebut dengan sifat teoritis. Baik, jawaban nomor 1 adalah D, teoritis. Selanjutnya, kita masuk pada soal nomor 7. Saat nilai dan norma tidak dilaksanakan, kondisi ini bisa dipastikan terjadi penyimpangan, baik penyimpangan primer maupun penyimpangan sekunder. Pernyataan berikut yang merupakan penyimpangan yang negatif kecuali A. Sekelompok pemuda menggunakan anting di kedua telinganya, B. Sekelompok pemuda berpesta dengan beraneka ragam obat-obatan terlarang, C. Menyeberang jalan tanpa menggunakan jembatan penyeberangan, D. Wanita karir mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan E. Seorang pria dengan sombongnya menanyakan alamat pengemudi beca. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, berarti kita harus bisa mengetahui makna dari nilai dan norma sosial terlebih dahulu. Dan kita harus bisa membedakan antara nilai dan norma. Baik, kita bisa mengetahui jika nilai merupakan sesuatu hal yang sangat berharga.
sesuatu yang tinggi dan sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang untuk bisa memperoleh posisi yang lebih jika dibandingkan dengan orang lain. Berarti jika kita hubungkan dengan nilai sosial, berarti merupakan suatu ukuran keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mengenai terkait dengan sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang pantas, sesuatu hal yang baik untuk dilakukan. Kemudian berbeda jika dengan pengertian dari norma. Norma merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk bisa mengatur ketertiban sosial. Suatu peraturan tentu dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis, yang tujuannya adalah untuk bisa sebagai pelindung dari pengaruh yang negatif antar individu maupun individu yang lainnya. Selanjutnya, jika kita sudah mengerti perbedaan antara nilai dan norma sosial, maka selanjutnya kita perlu memahami terkait dengan penyimpangan sosial baik primer maupun sekunder. Penyimpangan sosial berarti adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Dibagi menjadi primer dan sekunder. Dikatakan penyimpangan primer itu merupakan penyimpangan yang dapat ditolerir oleh masyarakat dan hanya terjadi sekali saja. Namun berbeda dengan penyimpangan sekunder. Dikatakan penyimpangan sekunder jika pelaku penyimpangan tersebut telah melakukan tindak kejahatan yang cukup berat dan masyarakat sudah tidak dapat mentolerirnya lagi. Dan penyimpangan sekunder itu dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kita bisa masuk pada poin pertanyaannya. Pernyataan berikut yang merupakan penyimpangan negatif, ya, dikatakan penyimpangan negatif. Tapi yang kita cari adalah kecuali. A. Sekelompok pemuda menggunakan anting di kedua telinganya. Apakah sekelompok pemuda menggunakan anting ini merupakan hal yang negatif? Ya, tentu negatif. Kemudian berpesta, tentu ini adalah sesuatu hal yang negatif. Menyeberang jalan tanpa menggunakan jembatan penyeberangan. Apakah seorang pria dengan sembunyi menanyakan alamat pengemudi becak? Nah, dari beberapa jawaban seperti ini, rata-rata merupakan penyimpangan yang negatif. Nah, kemudian di sini untuk yang D, kita bisa soroti untuk jawaban yang D. Ini merupakan bukan penyimpangan negatif. Tapi dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya masyarakat desa, tentu menganggap jika wanita karir itu bukan seperti wanita pada umumnya yang ada di desa, dan itu merupakan sesuatu hal yang berbeda menurut persepsi dari masyarakat desa. Sehingga masyarakat desa pun juga bisa menganggap persepsi jika wanita karir merupakan sesuatu hal yang berbeda atau sesuatu hal yang menyimpang dari kewajiban yang dilakukan wanita sebagai ibu rumah tangga. Namun jika kita masuk pada ranah saat ini, pada zaman saat ini yang sudah berkembang dan sudah memasuki era globalisasi, wanita karir sudah menjadi sesuatu hal yang sudah biasa dan menjadi suatu bentuk bagi wanita untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Wanita karir mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, itu bukan termasuk penyimpangan yang negatif. Justru itu bisa dikatakan adalah sesuatu hal yang berbeda pada masyarakat umumnya,
tapi memiliki sifat yang positif. Jika tentunya wanita karir mampu mengatur waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangganya. Baik, nomor 7 adalah D. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 12. Yang termasuk cara-cara untuk melakukan mobilitas sosial kecuali A. Perkawinan, B. Pendidikan, C. Perubahan agama, D. Perubahan organisasi sosial, dan E. Pembagian kerja yang efektif. Untuk pertanyaan seperti ini, kita perlu mengetahui makna dan maksud dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan suatu proses perpindahan status sosial dari individu masyarakat. Mobilitas sosial dibagi menjadi mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Kemudian, mobilitas sosial juga dibagi lagi menurut pelakunya. Ada mobilitas sosial antar generasi atau mobilitas sosial intragenerasi. Baik, kita akan membahas satu persatu. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan status sosial untuk lebih ke tingkat yang tinggi atau tingkat yang rendah. Jadi, perpindahan statusnya adalah sifatnya hierarkis. Kemudian untuk mobilitas sosial horizontal berarti perpindahan status sosialnya adalah sejajar. Lalu menurut pelakunya ada perpindahan sosial intragenerasi merupakan perpindahan status sosial yang ada dalam diri individu itu sendiri. Namun berbeda jika perpindahan sosial atau mobilitas sosial antar generasi berarti terjadi dua generasi. Terjadi dua generasi yang mengalami perpindahan status yang berbeda. Baik, kita bisa memasukkan di sini mobilitas sosial kecuali ya, perkawinan. Tentu merupakan masih termasuk cara untuk melakukan mobilitas sosial perpindahan status masih. Pendidikan, terutama pendidikan, sangat mendukung sekali setiap individu untuk bisa meningkatkan status sosial ke arah hierarkis atau status sosial yang lebih tinggi. Kemudian perubahan organisasi sosial juga termasuk dari perpindahan status sosial yang itu melalui interaksi sosial masyarakatnya sehingga mampu untuk menambah wawasan dan akhirnya bisa untuk melakukan perubahan status sosialnya. Kemudian pembagian kerja yang efektif juga termasuk mobilitas sosial. Berarti jawabannya nomor 12 kecuali adalah perubahan agama. Jadi perubahan agama ini bukan yang menentukan perpindahan status seseorang. Tapi perubahan agama ini lebih terkait dengan keyakinan setiap individu masyarakat itu sendiri. Baik. Selanjutnya kita masuk pada nomor 14. Masyarakat sangat mengidam-idamkan terciptanya keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Kondisi keseimbangan sering dikenal dengan istilah A. Social contact, B. Social value, C. Social change, D. Social equilibrium, dan E. Social culture. Baik, untuk soal seperti ini kita harus mengetahui kata kunci. Kata kunci atau istilah-istilah dalam sosiologi perlu kita pahami, bukan kita hafalkan. Ya. Terciptanya keseimbangan berarti ini jelas, yaitu social equilibrium. Jawabannya adalah D. Baik, kita akan coba untuk bisa mengerti istilah-istilah dalam sosiologi. Social contact.
Social kontak atau kontak sosial merupakan suatu proses untuk bisa saling mentransfer informasi melalui komunikasi maupun melalui isyarat atau semisal adalah gerak bahasa tubuh. Yang terpenting adalah terjadinya transfer informasi dan bisa melakukan imbal balik dan saling merespon. Kemudian social value atau nilai sosial yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimanakah setiap individu masyarakat itu bisa memiliki keyakinan dan berkembang dalam masyarakat yang mana itu menganut sesuai dengan nilai-nilai sosial mengenai benar, pantas, dan sesuatu hal yang baik dilakukan. Kemudian social change berarti perubahan sosial. Perubahan sosial tentu juga berkaitan dengan perpindahan status sosial atau mobilitas sosial. Kemudian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berarti lebih kepada pengelompokan masyarakat itu berdasarkan hierarkis yang mana dikhususkan hanya pengelompokan pada tingkat tinggi atau rendahnya masyarakat. Oke, kemudian social equilibrium jelas, yaitu terciptanya keseimbangan atau harmoni sehingga terjadi ketertiban sosial. Kemudian social culture berarti adalah kebudayaan dari masyarakat yang sudah menjadi suatu tradisi oleh masyarakat itu sendiri. Baik, terakhir nomor 17 kita akan belajar tentang status sosial. Rahmat merupakan anak seorang petani kecil. Berkat usahanya ia berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah lulus, ia diterima di sebuah perusahaan bergengsi dan berhasil mengubah ekonomi keluarganya. Status sosial yang dicapai sebagai hasil usaha Rahmat disebut dengan A. Ascribed status, B. Closed social status, C. Assigned status, D. Open social status, dan E. Achieved status. Selanjutnya kita harus bisa mengetahui makna dari status sosial. Status sosial merupakan suatu simbol yang menjadi sesuatu hal yang berharga untuk setiap individu di mata masyarakat. Di sini kita bisa melihat ada ascribed status. Ascribed status berarti adalah status sosial yang didapatkan melalui kelahiran. Jadi, setiap individu yang telah dilahirkan dalam keluarga yang bangsawan, maka dia akan bisa memperoleh suatu gelar. Misalnya adalah Raden. Misalnya, kemudian ataukah putri dari seorang raja atau pangeran. Berarti itu merupakan adalah ascribed, sudah didapatkan sejak ia dilahirkan. Kemudian ada assigned status. Assigned status ini adalah status sosial yang didapatkan karena seseorang telah berjasa atas sesuatu hal dan masyarakat menghormatinya. Misalnya adalah seorang pahlawan yang telah berjasa untuk bisa memerdekakan Indonesia, membantu dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, maka diberi julukan yaitu seorang pahlawan. Berarti masyarakat juga mengakui dan menghormati para jasa pahlawan. Maka itulah yang disebut dengan assigned status. Selanjutnya ada achieved status, merupakan status sosial yang didapatkan atas usaha dan kerja keras individu tersebut, sehingga akhirnya dia bisa meningkatkan status sosial. Baik, kita bisa melihat di sini jika Rahmat berkat usahanya, itu adalah kata kuncinya, berkat usahanya
maka dia bisa mendapatkan beasiswa dan melanjutkan perguruan tinggi. Berarti jelas, maka inilah yang disebut dengan achieve status. Status sosial yang didapatkan Rahmat melalui usaha dan kerja kerasnya. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.